Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada, dan tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda saat ini. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidurnya, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk kita saat ini, yang diambil dari kitab Filemon pasal 1 ayat 15 dan 16. Begini dikatakan, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita menerima sesama satu sama lain. Itulah berita yang sering kita dengar melalui mimbar, bahkan kita sendiri juga sering menyampaikan melalui firman Tuhan. Namun bagaimana praktik yang sesungguhnya dari kebenaran itu? Jika kita tahu persis ada mantan narapidana masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam lingkungan kita, apakah kita akan menerima mereka apa adanya, atau kita justru pasang jarak, mengaktifkan radar kecurigaan kita, bahkan mengawasi mereka ekstra ketat? Secara manusia jujur saja kita susah menerima seseorang yang terlanjur memiliki nilai negatif. Kita bisa memahami seandainya Filemon menolak Onesimus, sebab Onesimus adalah mantan narapidana, seorang hamba yang tidak berguna, bahkan hamba yang telah merugikannya. Di dalam situasi seperti ini, Paulus justru memohon kepada Filemon untuk menerima Onesimus. Bahkan tidak hanya menerimanya sebagai hamba, tetapi juga menjadi saudara yang kekasih. Saudara, tentu ini sangat berat bagi Filemon. Menerima sebagai hamba saja sudah berpikir ribuan kali. Sekarang justru ia diminta menerimanya sebagai saudara. Namun justru disinilah tercermin dengan jelas makna kasih dalam arti yang sesungguhnya. Apakah kita bisa mempraktikkan hal itu di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita? Bisakah kita menerima seseorang yang telah hilang begitu lama dan memberi kepercayaan kepadanya dalam sebuah pelayanan? Bisakah kita menerimanya tanpa curiga, tetapi justru membimbingnya di dalam kasih Kristus? Meski bukan banyak, bukan perkara yang mudah, namun itulah kasih, yaitu menerima apa adanya, bukan ada apanya. Kita sedemikian mudah menerima orang-orang yang ada apanya. Misalnya orang yang memiliki potensi hebat dalam pelayanan, orang-orang yang berduit, orang-orang yang terkenal, dan bisa memberi kontribusi penting di dalam kehidupan kita dan dalam gereja kita. Namun apakah kita bisa menerima orang-orang yang terpinggirkan tersebut dengan apa adanya? Ingat saudara-saudari, kasih tidak memandang orang. Kasih itu memiliki hukum universal dan tidak terpilih-pilih atau memilih-milih. Sebagaimana Kristus juga tidak memilih-milih kita untuk diselamatkan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.